Jepang. Oh, kalau gitu ya. Masukin dulu itu dulu nanti baru dan requestnya yang polos kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Waalaikumsalam. saya Hikmatul Febianisa, calon peranata komputer ahli pertama dari Kantor Kementerian Agama Kota Tegal. Yang pertama-tama yang saya hormati Ibu Lili Nurulia, SSMPD sebagai penguji, dan Bapak Dr. Muhammad Miftahul Falah, MPD sebagai coach saya, dan Bapak Sunaryono SEMM sebagai mentor. Di sini saya akan mempresentasikan rancangan aktualisasi saya yang berjudul Optimalisasi Sistem Informasi Pelayanan Publik melalui website terintegrasi pada Kantor Kementerian Agama Kota Tegal. Latar belakangnya yaitu peran dan kebutuhan ASN profesional. ASN yang terdiri dari PNS dan P3K memiliki peran penting dalam pelayanan publik dan pembangunan nasional. Untuk pembentukan ASN yang profesional, pemerintah menyelenggarakan Latsar CPNS. Yang kedua ada struktur pelatihan dan inti aktualisasi. Latsar menggunakan metode blended learning yang terbagi dalam 4 agenda. Dan yang saya ikuti ini adalah aktualisasi di agenda 4. Yang ketiga adalah proyek aktualisasi, optimalisasi sistem informasi pelayanan publik. Proyek ini dibuat untuk mengatasi masalah belum optimalnya pelayanan publik yang ditandai dengan penyediaan informasi yang kurang, update dan resiko ketidakseragaman data yang diterima masyarakat. Di sini ada tugas dan peranan saya sebagai peranata komputer ahli pertama, yaitu tugas pokok peranata komputer berdasarkan Permen PAN RB nomor 32 tahun 2020 adalah melaksanakan kegiatan teknologi informasi berbasis komputer. Fungsi peranata komputer adalah pengembangan sistem, manajemen data, optimalisasi IT, dan dukungan tata kelola. Adapun identifikasi isu yang saya dapatkan ada 5, yaitu satu, belum optimalnya sistem pelayanan informasi di Kementerian Agama Kota Tegal. Yang kedua, belum optimalnya penggunaan aplikasi Srikandi pada Kementerian Agama Kota Tegal. Yang ketiga, kurangnya pembaharuan konten sosial media serta website di Kementerian Agama Kota Tegal. Yang keempat, belum terdigitalisasinya pencatatan surat keluar. Serta yang kelima adalah minimnya literasi digital pada pegawai, khususnya pegawai senior. Untuk analisis isunya ada berdasarkan APKL. Yang pertama adalah belum optimalnya sistem pelayanan informasi. Saya menempatkan isu tersebut pada nomor 1 karena menurut saya isu tersebut sangat urgent dan harus segera ditangani. Yang kedua ada belum optimalnya penggunaan aplikasi Srikandi. Yang ketiga adalah kurangnya pengelolaan dan pembaharuan konten sosial media. Yang keempat adalah belum terdigitalisasinya pencatatan surat keluar. Dan yang kelima, minimnya literasi digital pada pegawai senior. Analisis berdasarkan USG pun sama, saya menempatkan belum optimalnya sistem pelayanan informasi di Kementerian Agama dengan posisi yang pertama nomor 1, dan yang kedua adalah belum optimalnya penggunaan aplikasi Srikandi, dan yang ketiga kurangnya pengelolaan dan pembaharuan konten sosial media. Untuk diagram fishbone-nya ada men yaitu kurangnya pemahaman pegawai dalam melayani pertanyaan masyarakat, dan yang kedua kurangnya pelatihan teknis untuk staf terkait pelayanan informasi. Sedangkan untuk materialnya ada materi materi informasi layanan masih dalam bentuk hard copy atau tersebar di banyak dokumen. Dan yang kedua, tidak adanya media digital yang terpusat untuk menjawab pertanyaan publik. Sedangkan untuk metodenya yaitu proses pelayanan informasi masih manual dan bergantung pada komunikasi langsung, dan tidak adanya prosedur standar untuk menangani pertanyaan yang sering diajukan. Untuk Milio atau
Environment-nya adalah budaya pelayanan masih bersifat reaktif atau menunggu pertanyaan, bukan proaktif, dan lingkungan kerja belum mendorong penggunaan teknologi untuk peningkatan kualitas layanan. Dampak apabila isu ini tidak segera ditangani yaitu satu, penurunan kualitas pelayanan publik, sistem yang tidak terintegrasi menyebabkan penyediaan informasi layanan menjadi lambat sehingga pelayanan publik gagal mencapai standar kualitas yang diharapkan masyarakat. Yang kedua yaitu resiko menurunnya kepercayaan publik. Ketidakseragaman dan kurang mutakhirnya informasi yang diterima masyarakat beresiko menimbulkan kesalahan informasi. Dan yang ketiga, menghambat transformasi digital. eh, gagasan 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 kreatif saya yaitu optimalisasi sistem informasi pelayanan publik melalui website terintegrasi pada kantor Kementerian Agama Kota Tegal. Adapun kegiatannya ada enam. Yang satu, perencanaan dan pengumpulan materi layanan digital. Yang kedua, pembuatan konten FAQ dan SOP dalam format digital. Yang ketiga, integrasi WhatsApp resmi karena di kantor Kementerian Agama belum ada call center dan QR code. Yang keempat adalah pengembangan panduan respon cepat untuk petugas layanan. Yang kelima, sosialisasi dan publikasi layanan digital. Dan yang keenam, melakukan evaluasi dan tindak lanjut. Untuk tahapan yang pertama, yaitu melakukan konsultasi dengan atasan atau mentor terkait rencana pengembangan sistem informasi layanan publik. Hasil atau outputnya itu catatan hasil konsultasi dan dokumentasi kegiatan konsultasi. Untuk tahapannya kedua, mengumpulkan data persyaratan dan alur layanan publik dari setiap seksi terkait seperti layanan haji, zakat dan wakaf, pendidikan madrasah, dan lain-lain. Outputnya adalah daftar terperinci data layanan publik yang telah dikumpulkan. Untuk kegiatan yang kedua, yaitu ada 4 tahapan. Yang pertama, menganalisis data layanan yang telah dikumpulkan. Yang kedua, menyusun skrip tanya jawab FAQ yang ringkas dan informatif. Yang ketiga, mengembangkan alur layanan dalam bentuk infografis yang menarik dan mudah dipahami. Yang keempat, membuat draft digital SOP layanan yang dapat diakses secara online. Untuk tahapan yang pertama, hasil atau outputnya adalah daftar pertanyaan FAQ. Yang kedua, tahapan yang kedua adalah dokumen skrip. Dan yang ketiga, infografis. Dan yang keempat, draft digital SOP yang siap diakses. Untuk tahapan yang ketiga adalah menyiapkan dan mengkonfigurasi akun WhatsApp resmi, melakukan upload dan integrasi konten FAQ, infografis layanan alur, dan link WhatsApp ke website resmi. Yang ketiga adalah mendesain dan mencetak materi QR Code. Tahapannya aja, Mbak. Apa namanya kegiatannya aja. Oke. Ini untuk kegiatan yang keempat, ada pengembangan panduan respon cepat untuk petugas layanan. Dan yang kelima, sosialisasi dan publikasi layanan digital. Serta yang keenam adalah melakukan evaluasi dan tindak lanjut. Oke, Ma baik. Iya. Cukup ya. Baik. Waktunya sudah habis. Selanjutnya adalah penguatan dari mentor kepada Bapak Sunaryono, SEMM. Disilakan, Bapak. Iya, Iya, Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima Waalaikumsalam warahmatullahi kasih wabarakatuh. Waktunya waktunya, uh, uh, Dr. Dokter Fahul Falak. Fahul Falak. Yang pertama, Yang pertama, uh, eh, kita panjatkan dapat juga bersyukur bersyukur kepada Allah kepada Allah Subhanahu Wa Subhanahu Wa Taala Taala atas atas limpahan rahmat dan rahmat dan turunnya sehingga kita kita bisa bisa hadir di hadir di ruangan ruangan ini. ini. Oh ya, Oh ya, sebelumnya sebelumnya yang yang kami kami hormati hormati menurut menurut saya saya Bu Bu Leli, Leli, Bu Bu Lili Lili Nurlilia Lilia SS SS MPD MPD sebagai sebagai penguji. penguji. Kemudian Kemudian yang yang kami kami hormati hormati pembimbing pembimbing atau atau coach coach Dr. Dr. Tahul Tahul Falah Falah MPD, MPD, Mbak Mbak Feby Feby yang yang kami kami hormati hormati pula. juga. Untuk selanjutnya Selanjutnya langsung langsung ke ke materi materi awal awal nih nih, karena karena ternyata ternyata waktunya waktunya juga sudah sudah jalan terus. terus. Berkaitan Berkaitan dengan dengan isu isu yang yang ditampilkan ditampilkan Mbak Mbak Feby Feby di di kantor kantor Penggerak penggerak Agama agama Kota Kota Tegal Tegal berkaitan dengan dengan belum belum optimalnya optimalnya sistem sistem pelayanan pelayanan informasi informasi di di Penggerak penggerak Agama agama Kota Kota Tegal. Tegal. Tadi Tadi juga juga sudah sudah disampaikan, disampaikan, diuraikan diuraikan panjang panjang lebar lebar tentang tentang isu isu yang yang disampaikan. disampaikan. Tentunya Tentunya kami kami sebagai sebagai mentor mentor di di Kemenang Kemenang Kota Kota Tegal Tegal sangat sangat mendukung mendukung sekali sekali apa apa yang yang akan akan dikemukakan
digunakan atau dipakai Mbak Feby untuk untuk isu-isu isu-isu pelayanan pelayanan masyarakat masyarakat di di kantor kantor Kementerian Agama Kota Tegal. Tentunya dan kami kami sangat sangat mendukung mendukung dengan dengan harapan harapan apa apa nanti nanti yang yang diprogramkan diprogramkan Mbak Mbak Feby Feby ini ini nanti nanti benar-benar benar-benar berjalan berjalan dan dan kantor kantor memang memang saat saat ini ini belum belum ada ada call call center center Bapak Ibu. Jadi di kalau kalau Mbak Mbak Feby Feby nanti nanti mengoptimalkan mengoptimalkan sistem sistem layanan layanan informasi informasi Kemenat, Kemenat. gimana? Kebetulan Betul sekali sekali, tentu tentu kami kami sangat sangat mendukung mendukung sehingga sehingga masyarakat masyarakat di di sekitar sekitar Kota Kota Tegal Tegal dalam dalam mencari mencari informasi informasi berkaitan berkaitan dengan dengan Kementerian Agama Tegal bisa bisa lewat lewat call call center center yang yang diusulkan diusulkan Mbak Mbak Feby. Feby. Mudah-mudahan Mudah-mudahan itu itu nanti nanti akan akan menghemat menghemat waktu waktu dan dan menghemat biaya, biaya jadi masyarakat masyarakat tidak tidak repot-repot repot-repot ke ke kantor kantor untuk cukup dengan dengan bisa bisa mengakses mengakses lewat lewat call call center, center lewat lewat WA, WA lewat lewat HP HP masyarakat. masyarakat. Mudah-mudahan Mudah-mudahan ini ini cepat cepat terlaksana. terlaksana. Dan Dan tadi tadi juga juga disampaikan disampaikan program-program program-program yang yang lain lain yang yang berkaitan berkaitan dengan dengan digitalisasi. digitalisasi. Dan ini Itu juga juga mendukung mendukung program program pemerintah, pemerintah, mendukung mendukung program program Menteri Menteri Agama Agama berkaitan berkaitan dengan dengan digitalisasi digitalisasi layanan layanan masyarakat. masyarakat. Mungkin Mungkin itu itu saja saja nih Bapak Bapak Ibu Ibu dukungan dukungan kami kami untuk untuk Mbak Feby. Terima terima kasih. kasih. Saya Saya akhiri. akhiri. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Sunaryono selaku mentor. Selanjutnya adalah pertanyaan dan penguatan dari penguji. Silakan Bu Lili. Oke, terima kasih Pak Sunaryono, nggih. Salam kenal, nggih. Kemudian selamat pada Mbak Ikma. Eh, panggilannya siapa? Feby, Ikma Bu. tuh Pak Febri ya. Oke, Nggih. baik ya. Selamat sudah melaksanakan RA-nya. Hmm, ada beberapa hal yang ingin kami tanyakan, Mbak, terkait dengan lingkupnya kajian yang jenengan ambil ya. Optimalisasi sistem layanan sistem informasi layanan publik melalui website terintegrasi. Nah, yang ingin kami tanyakan lebih lanjut, apa yang dimaksud dengan website terintegrasi di sini ya? Apa yang diintegrasikan dan polanya seperti apa? Apakah eh, websitenya kan mesti sudah ada ya, website untuk Kemenak Kota Tegal. Apakah jenengan berencana ingin menambahkan fitur-fitur Oke. atau Oh iya, seperti Bu. apa koordinasi dengan yang lain itu seperti apa website terintegrasi dalam konsep jenengan? Oke, silakan. Baik, Ibu izin menjawab. Rencana saya adalah nanti Kementerian Kota Tegal kan memang sudah ada website, Mm, tapi untuk call center dan lain sebagainya kan masih belum ada. Saya rencananya mau mm, menambahkan fitur FIQ atau daftar-daftar pertanyaan. Jadi kalau orang mengakses website itu untuk pertanyaan-pertanyaan yang sering ditanyakan akan ditampilkan di situ fiturnya. Dan nanti di websitenya itu mm. ada fitur yang bisa langsung terhubung ke WA Ibu. Rencananya seperti itu. Dan Oke. saya akan membuat infografis terkait layanan-layanan yang ada di Kementerian Agama Kota Tegal karena beberapa eh, Mm, masyarakat yang datang ke sini itu mengakses informasi pelayanannya itu masih agak susah, Ibu. Misalkan mau mm, ngurus pendaftaran pernikahan ataupun pengurusan haji misalnya, mereka masih mm. kebingungan untuk persyaratan dan lain-lainnya. Jadi saya berencana membuat infografis, nanti infografisnya akan diupload atau ditampilkan di website dan saya akan menyertakan QR code yang akan di apa? Yang akan ditaruh atau diletakkan di PTSP. Jadi kalau QR code itu di-scan bisa langsung menuju ke website yang akan menampilkan infografis tentang layanan-layanan yang ada. Jadi Oke. lebih mudah dalam Itu jenengan mencari. sudah melakukan identifikasi nggak, Mbak, yang butuh butuh infografisnya apa saja, layanan apa saja, begitu sudah dilakukan langkah itu? Sudah, Ibu. Mm-mm. Jadi Ad- kebutuhannya apa begitu ya. Jadi Nggih. nanti nggih. Nanti kan sesuai dengan target, misalnya target jenengan bulan ini membuat infografis atau apa namanya? eh,
tambahan keterangan apa terkait apa begitu harus Nggih. di eh, cek dulu apa yang perlu jangan-jangan sudah ada atau sudah tersedia di lamannya itu websitenya sudah ada info itu tapi jangan bikin lagi kan mubazir ya. Nggih, Ibu. Jadi diprioritaskan yang kira-kira butuh dulu mendesak. Nah, Sudah, itu Cak. mungkin apa namanya juga jenengan perlu menjaring masukan dari sekitar atau dari masyarakat melalui angket atau melalui apa kuesioner butuhnya kira-kira penerangan tentang apa saja begitu ya. Nggih, baik, Ibu. Ya, baik. Jadi jenengan kan eh, terbatas waktunya atau tenaganya. Jadi bisa bisa saja yang dibutuhkan banyak sekali untuk website ini untuk ditambahkan lagi keterangan tentang A, B, C, D. Nah, nggak semua bisa dilakukan oleh jenengan, maka dilakukan prioritas-prioritas. Begitu ya. Nggih, baik, Jadi Ibu. sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Nanti bisa meningkatkan rating dari viewernya atau mungkin pengguna untuk melihat websitenya atau stakeholder yang terkait kepuasan pelanggannya semakin meningkat. Baik, terima kasih. Mungkin itu saja perlu dibikin prioritas ya Mbak ya. Kira-kira butuhnya Nggih. apa saja, kemudian direalisasikan yang dibutuhkan dulu, yang jenengan tambahkan atau jenengan bangun keterangannya atau informasinya. Gitu, Baik, Ibu. Terima kasih, Bu. baik Ya, ya. baik. Terima kasih Bu Lili untuk pertanyaan dan penguatannya. Terima kasih Pak Sunaryono Ya, yang telah hadir pada kesempatan pagi hari ya, ini. Matur suwun, Ye, Aturun, Pak. matur suwun Bu Leli. ye. Bu Lili ya, Ye, oke Bu Lili. ye, sami-sami. Oke, terima kasih Bu Hikmato juga. Dan selanjutnya diperkenankan untuk Bapak Sunaryono selaku mentor dan Bu Hikmato untuk bisa meninggalkan ruang breakout barangkali ada kegiatan yang lain. Nggih. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman, Pak. Nggih.